Setelah merasakan pedang berkarat misterius, kekuatan misterius di tubuh gadis kecil itu mengungkapkan semacam kegembiraan dan kegembiraan, seolah-olah melihat seorang teman lama. Pedang ini, gadis kecil itu dengan lembut mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba meraih pedang berkarat misterius di depannya. Bersenandung, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari pedang berkarat misterius. Boom! Niat membunuh menggubung ke langit, hampir membelah langit dunia bawah, melepaskan napas membunuh yang tak ada habisnya. Dan saat pedang berkarat misterius itu meletus dengan aura yang menakutkan, laut mati yang luas. Boom! Laut mati yang luas yang mengelilingi seluruh daratan yang ditinggalkan tiba-tiba melonjak dengan gelombang raksasa. Laut mati bergulung dan menggulung tsunami yang dahsyat. Raja hantu hutan, yang terbang di atas laut mati, tiba-tiba berubah warna, dan menekan dengan tangannya yang besar. Dan dengan keras, dia menghancurkan gelombang besar yang mengalir ke arahnya. Apa yang terjadi? Raja hantu hutan dunia bawah memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Mengapa laut mati tiba-tiba mengamuk? Mereka melihat ke kejauhan, dan melihat bahwa seluruh laut mati mendidih dengan hebat, seolah-olah ada gelombang yang mengamuk. Kerusuhan di laut mati, yang tidak umum, dan melihat sekeliling, hampir seluruh laut mati sedang bergolak. Aneh sekali, laut mati tenang sepanjang tahun, dan tidak ada yang bisa menimbulkan gelombang sekecil apapun. Apa yang terjadi sekarang? Senming mengerutkan kening. Matanya menunjukkan keterkejutan. Luasnya laut mati adalah penghalang terkuat untuk menghentikan mereka. Bahkan pelepasan 3 puncak tidak dapat diatasi. Tetapi sekarang, seluruh laut mati mendidih. Seberapa menakutkankah ini? Orang lain yang terpisah 3 mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah, karena area terlarang akan segera dibuka. Petik 2. Saat ini, tidak hanya mereka, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik di tanah terlantar merasakan pergerakan abnormal laut mati. Dan semuanya menunjukkan warna yang aneh. Laut mati. Ada apa? Mereka hanya dapat mengaitkan perubahan ini dengan penemuan area terlarang. Pada saat ini, gunung awan hitam. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di laut mati. Ketika aura menakutkan meletus dari pedang berkarat misterius, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Hati-hati, kata Qin Chen dengan suara rendah. Sangat ceroboh. Gadis kecil di depannya sangat lemah dalam kultivasi. Aura mengerikan seperti itu bisa menghancurkan gadis kecil itu dalam sekejap. Namun, sebelum Qin Chen bisa melindungi lawannya, dia melihat bahwa aura pembunuh tak berujung yang meletus dari pedang berkarat misterius itu menghilang dalam sekejap setelah menyentuh gadis kecil itu, tanpa membuatnya terluka sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Murid Qin Chen tiba-tiba menyusut. Qin Chen sangat menyadari betapa mengerikannya aura pembunuh di pedang berkarat misterius itu. Bahkan sekarang, dia tidak pernah bisa mengendalikannya sepenuhnya. Dan ibuku berkata bahwa dia hanya membuka sebagian dari kekuatan pedang berkarat itu. Tapi di depannya, gadis kecil ini tidak takut dengan nafas di pedang berkarat misterius, yang keterlaluan. Pada saat ini, Wang Mingzu datang ke sisi Qin Chen, menatap gadis kecil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Chen, gadis kecil ini tidak sederhana, bukan? Tampaknya ada kekuatan yang sangat menakutkan pada orang ini, dan bahkan bawahan memiliki sedikit kekuatan ini. Jantung berdebar-debar, saya khawatir itu memiliki asal yang luar biasa. Qin Chen melirik Wang Mingzu, siapa yang tidak bisa melihat ini? Apakah ada yang baru, misalnya, asal mula kekuatan ini, atau apa yang spesial dari gadis kecil ini? Di mana? Ini, Wang Mingzu tertegun. Yah, bawahan ini mengikuti Kaisar Agung dan pergi ke banyak tempat berbahaya di dunia bawah. Aura orang ini sangat istimewa. Mungkin itu. Dia memeras otak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan. Sekarang saya tidak bisa mengatakan apa-apa, sebab dia juga tidak bisa melihat detail sebenarnya dari gadis cilik ini, apalagi menceritakan asal-usulnya. Jika mungkin untuk mengatakan bahwa mata hidup dan mati yin dan yang lahir secara alami, tetapi kekuatan menakutkan di tubuh gadis kecil itu sama sekali tidak mungkin dibentuk oleh alam. Itu pasti memiliki sumber. Qin Chen memandang Wang Mingzu. Akhirnya aku tahu.
Kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di sekitar Yuming saat itu. Mengapa Yuming hampir tidak memikirkanmu pada awalnya? Mengapa? Karena kamu adalah kedelai lepek tidak ada gunanya. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikannya, dan menoleh untuk melihat gadis kecil itu. Matanya penuh martabat. Wanita ini luar biasa, desir. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, pedang berkarat misterius itu dipanggil dan kembali ke tangannya dalam sekejap, melayang dengan tenang. Pedang ini diperoleh oleh Qin Chen di Jubaolohu negara bagian Daqi, dan Jubaolohu seharusnya diperoleh dari reruntuhan kuno di pegunungan Yaosu. Belakangan Qin Chen mengetahui bahwa pedang ini diperoleh dari lautan alam semesta oleh iblis pedang, ras manusia purba yang kuat di alam semesta asli. Tapi saya tidak pernah tahu apa asal-usulnya yang sebenarnya. Sekarang, pedang ini sepertinya memiliki semacam hubungan dengan gadis kecil di dunia bawah. Qin Chen melihat pedang berkarat misterius itu, dan dia merasa bahwa mungkin perjalanan ke dunia bawah ini, asal sebenarnya dari pedang berkarat misterius itu akan terungkap. Begitu dia mengangkat tangannya, Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius itu. Ledakan. Di sisi lain, aura dari gadis kecil itu juga menghilang dalam sekejap. Aku, senior. Apa yang terjadi sekarang? Gadis kecil itu membeku di tempat, menatap Qin Chen dengan bingung. Sepertinya saya tidak dapat mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Apakah dia selalu seperti ini? Qin Chen menatap Gouwa. Kakakku, ingatannya tidak terlalu bagus. Dia sering tidak bisa mengingat masa lalu. Bahkan orang tua kandungnya pun tidak bisa mengingatnya, kata Gouwa buru-buru. Orang tua kandung. Qin Chen terkejut. Ya, Gouwa ragu sejenak. Xiao. Dia bukan saudara perempuanku sendiri. Ayahku membawanya kembali ketika aku keluar ketika aku masih kecil. Dia bilang dia mengambilnya. Dia tampak menyedihkan dan membawanya kembali ke desa. Dia sudah sebesar ini ketika mengambilnya. Tetapi dia tidak pernah dewasa. Dan dia telah melupakan ingatannya sebelumnya. Senior, apakah ada yang salah dengannya? Gouwa bertanya dengan gugup. Senyum. Ya, kami semua berharap saudari kami bisa bahagia. Jadi kami memintanya untuk tersenyum. Menarik. Qin Chen tersenyum. Seorang gadis kecil dijemput di luar. Kedengarannya agak berdarah. Tapi juga, bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang istimewa bisa lahir di desa sekecil itu? Terlebih lagi, di tempat seperti tanah terbengkalai. Merupakan keajaiban tersendiri bahwa gadis kecil seperti itu dapat bertahan hidup sendirian di dunia luar. Dia baik-baik saja. Qin Chen tersenyum. Lalu menatap gadis kecil itu. Kamu bilang ingin bergabung denganku. Ya, gadis kecil itu mendongak. Matanya yang besar penuh dengan penegasan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu masuk. Namun, akan merepotkan bagimu untuk mengikutiku. Kursi ini memiliki ruang harta karun yang dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kamu dapat bertahan di dalamnya. Jika krisis teratasi, kursi ini akan secara otomatis saya akan membiarkan Anda pergi. Dan saya tidak akan menghalangi Anda jika Anda ingin pergi ke sana. Kata itu jatuh. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya. Segera, menara kuno itu ditangguhkan antara langit dan bumi untuk sesaat. Semuanya masuk, kata Qin Chen ringan. Di dalam, gadis kecil itu terkejut saat melihat Gu Yuta.